Aku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdy Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya, dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdy Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar.
Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini. Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula.
Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Baik. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Ricky Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Ricky sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor,
pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, sudah jangan menangis, nanti kami ikut menangis. Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdy Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdy Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya.
masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan.
Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Makhruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Siapnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri, kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi beliau juga bagi suami saya, mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara ini sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urusnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saya tidak mulik jauh-jauh pada kejadian di Magelang. Pada intinya, korban Yosua adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara jatuh berdasarkan saudara jatuh
jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua kasur, yang ketiga berdasarkan kejadian saudara ini dan saudara itu ada mengalami luka di tubuh saudara. Ingatkan, karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia. Agustus saya ingat, saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang tapi saya baca di sini kalau di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus yang mulia. Mendekati pansus, saudara mau dipansus itu, saudara dipansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus? Dini hari. Jadi sekitar itu? Sebelum yang mulia. Sebelum? Di awal bulan Saudara Agustus. sudah tanyakan itu? Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja, pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi? Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya? Saat itu kan beliau sudah Patianma yang mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Baru saudara berani untuk bertanya itu? Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya, di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu, yang kami dengar karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada lapor juga, ada Inavis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya dipatsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan dipatsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, yang mulia. Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya. Dari saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu yang mulia. Karena saya ingat saya sebelum baik, saya kalau pasus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton ya. Apakah
Ya, ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah... Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh yang mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8, ya, di bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh yang mulia. Karena habis setelah ada rekonstruksi lagi yang mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli yang mulia. Agustus saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul yang mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli? Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus? Mau dipatsus yang mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini? Siap. Gitu ya? Saudara sempat menyampaikan dengan saudara bersama ada CCTV? Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada tidak saudara saksi bersama ada Arifan juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat tanda terima menyerahkan biaya CCTV itu tidak dibuat. Nah, pada saat saudara saksi menyerahkan di versi CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polda Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka versi CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada tanggal berapa? Tanggal 10 malam. Ya, bagaimana cara menyampaikan perjalanan AKP Samuel bertanya ke saya, Bang izin ini untuk CCTV-nya, paspornya apa? Karena saya memang tidak pernah buka, saya bilang saya nggak tahu ada paspornya. Mungkin saya cari dengan teknis yang bisa membuka, saya sampaikan. Itu sudah saya sampaikan. Pada saat tersebut Arif Ahmad ada juga? Tidak ada. Karena beda mobil. Oh, sudah beda mobil ya? Dalam perjalanan. Sudah selesai pulang dari Polres. Selanjutnya apa perkembangan CCTV di tanggal 10 tersebut? Sudah diserahkan tanggal 10, kemudian tanggal 11 Juli saya dipanggil oleh Pak Desa Sambo. Sekira pukul berapa? Jam 10 atau jam 11 pagi. Memanggil saudara saksi. Betul. Di mana itu? Di ruangannya beliau. Di Propam ya. Betul. Memanggil tujuannya apa? Yang tanya kepada saudara. Beliau tanyakan untuk posisi CCTV. Pertama saya belum paham. Karena saya tidak pernah melaporkan ke beliau. Jadi saya tanya CCTV yang mana jenderal. Beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah. Bukan CCTV dalam rumah ya. Sekitar rumah. Sekitar rumah. Jawaban saudara saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres Jenderal. Terus apa jawaban versi Sambo tersebut pada saudara saksi? Beliau sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana penyampaiannya? Siapa yang memerintah? Terus jawaban saudara saksi? Saya hanya jawab siap. Selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan lihat isinya. Itu yang menyampaikan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo mengungkapkan rasa bersalahnya kepada keluarga korban atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan rasa bersalah tersebut ia sampaikan dalam sidang saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Tak hanya rasa bersalah terhadap Yosua dan keluarga, Sambo juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Richard Eliezer atau Baradae. Sambo menuturkan akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang diartikan Richard sebagai perintah menembak Yosua. Pernyataan bersalah ketiga disampaikan untuk istrinya Putri Chandrawati dan kedua terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal serta Kuatmaruf. Sambo merasa menyesal karena cerita tembak-menembak yang ia karang menyebabkan ketiga terdakwa terlibat dalam proses hukum. Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden serta masyarakat Indonesia. Lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut.
Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdi Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdi Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini.
Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Verdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Verdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah? Apa lagi manggil-manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia, waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang.
Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, Hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, "Sudah, jangan menangis, nanti kami ikut menangis." Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdi Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdi Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya,
oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja begitu. Sidang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan daripada itu bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima 59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Nasihatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masuk sana dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut. Jadi juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebagai pengen semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja ADR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protokol kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urusnya. Betul, karena mereka sudah tahu.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mulik-mulik jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua itu adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara, saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua kasus, yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudara itu ada mengalami luka di tubuh saudari. Ingatkan, karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia Agustus. Saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang tapi saya baca di sini kalau di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus. Mendekati pansus, saudara mau dipansus itu, saudara dipansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus? Dini hari. Jadi sekitar itu? Sebelum yang mulia. Sebelum? Di awal bulan saudara Agustus. Sudah tanyakan itu? Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja, pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi? Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya? Saat itu kan beliau sudah Patianma yang mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Kalau saudara berani itu bertanya itu? Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Ya silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap.
Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu, yang kami dengar karena di situ ada penyidik Barreskrim, ada Lapor juga, ada Inafis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya di Patsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan di Patsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, Yang Mulia. Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya. Dari saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah Jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu, Yang Mulia. Karena saya ingat saya sebelum Baik, saya kalau Patsus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton, Yang Mulia. Apakah ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah... Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh, Yang Mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8 ya, di bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh, Yang Mulia. Karena habis setelah ada rekonstruksi lagi, Yang Mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, Yang Mulia. Agustus saya ingat, saya pada saat saya mau di Patsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul, Yang Mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus, Yang Mulia, bukan di Juli itu, Yang Mulia. Bukan di Juli? Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus? Mau di Patsus, Yang Mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini? Siap. Gitu ya? Apapun menyampaikan dengan ikut ke Polres Subang, mau ada perintah dari Bapak, dari Pak Ferdi Sambo. Belum saya sekalian saya angkat CCTV. Saudara sempat menyampaikan dengan saudara bersama ada CCTV? Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada saudara saksi bersama ada Arifman juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat tanda terima menyerahkan biaya CCTV? Tidak dibuat. Nah, pada saat saudara saksi menyerahkan di biaya CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polda Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka biaya CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 malam. 10 malam. Ya, bagaimana saya menyampaikan perjalanan KPP Samuel bertanya ke saya, Bang ini untuk CCTV-nya, paspornya apa? Karena saya memang tidak pernah buka, saya bilang saya nggak tahu ada paspornya. Mungkin saya cari dengan teknis yang bisa membuka, saya sampaikan. Itu saudara sampaikan. Pada saat tersebut Arif Ahmad ada juga? Tidak ada. Karena beda mobil. Oh, sudah beda mobil. Sudah selesai pulang dari Polres. Selanjutnya apa perkembangan CCTV di tanggal 10 tersebut? Sudah diserahkan tanggal 10, kemudian tanggal 11 Juli
CCTV. Masa saya belum paham karena saya tidak pernah melaporkan ke beliau. Saya tanya CCTV yang mana jenderal, beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah, bukan CCTV di dalam rumah ya? Sekitar rumah. Sekitar rumah. Jawaban dari saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres Donggala. Terus apa jawaban Verdi Sambo tersebut oleh saudara saksi? Beliau sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana penyampaiannya? Siapa yang memerintah? Terus jawaban tadi? Saya hanya jawab siap. Selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil CCTV-nya, kamu kopi dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan lihat isinya. Itu yang menyampaikan Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo mengungkapkan rasa bersalahnya kepada keluarga korban atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan rasa bersalah tersebut ia sampaikan dalam sidang saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Tak hanya rasa bersalah terhadap Yosua dan keluarga, Sambo juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Richard Eliezer atau Baradae. Sambo menuturkan akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang diartikan Richard sebagai perintah menembak Yosua. Pernyataan bersalah ketiga disampaikan untuk istrinya Putri Chandrawati dan kedua terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal serta Kuat Maruf. Sambo merasa menyesal karena cerita tembak-menembak yang ia karang menyebabkan ketiga terdakwa terlibat dalam proses hukum. Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden serta masyarakat Indonesia, lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut. Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Verdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Verdi Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya.
Pasalnya, dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menuturkan Ferdi Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik. Saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan?
izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini. Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin yang mulia.
Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Ricky Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Ricky sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam?
Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, sudah jangan menangis, nanti kami ikut menangis. Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdi Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdi Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang, karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3.
Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu. Sebenarnya kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari.
Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya, apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Saatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masing-masing pasangan dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja AR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo ikut ini. Mohon izin, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urusnya. Betul, karena mereka sudah tahu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu lagi saya tidak muli-muli jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, program Yosua itu adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari itu dan saudari itu ada
ingatkan, karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia. Agustus saya ingat, saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli? Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus? Mau dipatsus yang mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini? Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang tapi saya baca di sini kok di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus yang mulia. Mendekati pansus, saudara mau dipansus itu, saudara dipansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus? Dini hari. Jadi sekitar itu? Sebelum yang mulia. Sebelum? Di awal bulan Saudara Agustus. sudah tanyakan itu? Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja, pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi? Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya? Saat itu kan beliau sudah Patianma yang mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Kalau saudara berani untuk bertanya itu? Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Ya silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu, yang kami dengar karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada Lapor juga, ada Inafis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya dipatsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan dipatsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, yang mulia. Ya, itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, siap. setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya. Dari saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu yang mulia. Karena saya ingat saya sebelum Baik, saya kalau pasus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton ya. Apakah ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah. Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh yang mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8 ya, di bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh yang mulia. Karena habis setelah ada rekonstruksi lagi yang mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu.
Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia. Agustus saya ingat, saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Apapun menyampaikan dengan ikut proses ulang mau ada perintah dari Bapak Bapak Presiden Sambo. Belum saya sekalian ada CCTV. Saudara sempat menyampaikan dengan saudara bersama ada CCTV. Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada juga saudara saksi bersama ada Arifan juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat tanda terima menyerahkan biaya CCTV. Tidak dibuat. Nah, pada saat saudara saksi menyerahkan biaya CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polda Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka biaya CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada tanggal berapa? tanggal 10 malam. malam. Ya, bagaimana cara menyampaikan perjalanan KPP Samuel bertanya ke saya, Bang izin ini untuk CCTV-nya, passwordnya apa? Karena saya memang tidak pernah buka, saya bilang saya nggak tahu sudah ada passwordnya. Mungkin bisa dicari dengan teknis yang bisa membuka, saya sampaikan. Itu sudah saya sampaikan. Pada saat tersebut Arif Rahman ada juga? Tidak ada. Karena beda mobil. Oh, sudah beda mobil. Sudah selesai pulang dari Polres. Selanjutnya apa perkembangan CCTV di tanggal 10 tersebut? Sudah diserahkan tanggal 10, kemudian tanggal 11 Juli saya dipanggil oleh Pak Presiden Sambo. Sekira pukul berapa? Jam 10 atau jam 11 pagi. Memanggil saudara saksi. Betul. Di mana itu? Di ruangannya beliau. Di Propam ya? Betul. Memanggil tujuannya apa? Yang ditanya kepada saudara. Beliau tanyakan untuk posisi CCTV. Pertama saya belum paham karena saya tidak pernah melaporkan ke beliau. Jadi saya tanya CCTV yang mana ada jenderal, beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah, bukan CCTV di dalam rumah ya? Bukan, di sekitar rumah. Sekitar rumah. Jawaban saudara saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres. Terus apa jawaban versi Sambo tersebut pada saudara saksi? Beliau sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana penyampaiannya? Siapa yang memerintah? Terus jawaban saksi? Saya hanya jawab siap. Selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil, kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan dari isinya. Betul. Itu yang menyampaikan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo mengungkapkan rasa bersalahnya kepada keluarga korban atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan rasa bersalah tersebut ia sampaikan dalam sidang saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Tak hanya rasa bersalah terhadap Yosua dan keluarga, Sambo juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Richard Eliezer atau Baradae. Sambo menuturkan akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang diartikan Richard sebagai perintah menembak Yosua. Pernyataan bersalah ketiga disampaikan untuk istrinya Putri Chandrawati dan kedua terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal serta Kuat Maruf. Sambo merasa menyesal karena cerita tembak-menembak yang ia karang menyebabkan ketiga terdakwa terlibat dalam proses hukum. Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden serta masyarakat Indonesia, lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut. Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya
menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah, Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban, Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdi Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdi Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya.
Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini. Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil.
Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya.
Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, sudah jangan menangis, nanti kami ikut menangis.
Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdi Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdi Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Bisa ya. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu. Sebenarnya kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu
dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sebenarnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Makhruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Saatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masuk sana dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih